Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Pranoto dalam menyampaikan berita. Pelayanan yang diberikan pada masyarakat agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh penerima bantuan harus sesuai dengan data dan administrasi kependudukan. Verifikasi untuk mencegah salah sasaran mesti dilakukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah salah satu dinas yang melayani kebutuhan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dispenduk Capil Kota Medan, Dr. Randus Julkarnain MSI, bahwa kita harus memberikan pemahaman tentang kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil, sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitas penerbitan dokumen kependudukan bagi seluruh penduduk Indonesia. Selain itu juga, untuk menegaskan pelayanan sosial pada masyarakat, haruslah sesuai dengan data administrasi kependudukan supaya tepat sasaran. Lebih lanjut dikatakan, untuk kebutuhan administrasi seperti KTP, kartu keluarga, akte kawin, akte lahir, dan akte kematian, setiap harinya menyelesaikan lebih dari 2.000 dokumen. Masyarakat atau penduduk yang tertib administrasi akan mudah dilayani dan dipastikan bantuan yang diberikan benar-benar diterima apabila sebuah syarat yang diperlukan terpenuhi. Salah satu syaratnya berupa data-data kependudukan tersedia atau lengkap. Ini menjadi syarat apabila ada bantuan sosial di masa pandemi saat ini, ungkapnya. Bagi warga Kota Madia Medan untuk mengurus administrasi kependudukan sebaiknya jauh-jauh hari. Jangan semuanya mendadak dan tiba-tiba, tegasnya. Terlihat para staf dalam melaksanakan tugas terlihat cukup disiplin dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, termasuk warga yang ingin mengurus administrasi kependudukan. Mana diketahui, ya, Dinas Kependudukan itu menyelenggarakan fungsi pelayanan publik, ya, yang cukup penting, yaitu, ya, pelayanan administrasi kependudukan sehari-hari. Kita tahu jenis dokumen kependudukan itu kan sangat beragam, ya, cukup banyak. Kita mengenal yang pokok misalnya KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, akte perkawinan. Jadi memang sehari-harinya kita, ya, segenap jajaran di Dukcapil itu menyelenggarakan, ya, pelayanan baik di bidang pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil. Jadi perlu juga disampaikan mungkin, ya, bahwa rata-rata dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang kita terbitkan setiap hari kerja itu antara 2.600 sampai dengan 2.800 dokumen setiap hari kerja. Jadi memang cukup besar volumenya, ya. Sebab apa, ya, kita tahu dokumen kependudukan itu kan terkait dengan anak yang baru lahir sampai seseorang itu, ya, meninggal gitu, ya. Anak baru lahir, ya, itu harus diterbitkan dokumen kependudukannya seperti akta kelahiran, kartu identitas anak. Demikian juga orang yang meninggal harus diterbitkan akta kematiannya. Nah, jadi memang, ya, cakupan pelayanan kelompok sasaran, ya, dari pelayanan admin itu, ya, menyangkut seluruh segenap, ya, warga Kota Medan yang kita harapkan selalu berbahagia. Ya. Jadi apa Pak yang dialami Dukcapil ini kendala dari masyarakat? Nah, untuk tantangan lah kita anggap, ya, tantangan pelayanan, ya. Sebenarnya, ya, penyelenggaraan pelayanan adminduk yang semakin berkualitas itu tidak hanya, ya, diperlukan kesadaran menyeluruh dari penyelenggara pelaksana pelayanan publik itu sendiri, tapi juga dibutuhkan partisipasi luas masyarakat. Nah, salah satu contoh partisipasi masyarakat, ya, yang kita butuhkan itu adalah, ya, kesadaran, ya, di dalam masing-masing keluarga supaya apa? Mengurus berbagai dokumen kependudukannya, pencatatan sipilnya, ya, itu segera secara tepat waktu ketika terjadi peristiwa kependudukan, ataupun terjadi peristiwa penting dalam sebuah keluarga. Contoh, misalnya satu keluarga pindah alamat, ya, baik pindah kelurahan, pindah kecamatan, pindah antar kabupaten kota, itu harus segera mengurus yang namanya, ya,
SK PWNI ya, surat keterangan pindah ya, seperti itu. Jadi jangan ditunggu-tunggu gitu. Nah, atau contoh yang lain, ketika di dalam keluarga ada pertambahan keluarga ya, anak baru lahir dalam keluarga, maka sebelum 60 hari seyogianya ya kepala keluarga ya atau wakil dari keluarga itu mengurus akta kelahirannya, perubahan di dalam KK karena ada pertambahan anak itu ya, dan juga mungkin ya kartu identitas anaknya. Jadi jangan menunggu ketika ya dokumen kependudukan itu ya secara praktis diperlukan, tapi ketika terjadi peristiwa kependudukan, terjadi peristiwa penting, maka segerakanlah permohonan perubahan data ya pada berbagai dokumen kependudukan yang diperlukan, kira-kira gitu. Lalu apa Pak cara dari Duscapil sendiri untuk meningkatkan kesadaran dari warga negara ini? Nah ya, banyak ya inovasi, kreativitas yang kita kembangkan, bagaimana meningkatkan akses masyarakat, memberikan kemudahan bagi masyarakat ya untuk ya memohonkan, mengurus dokumen kependudukan yang dia perlukan ya. Nah, pada saat ini kita sudah menerapkan pelayanan online, pelayanan daring. Nah, ya. Jadi masyarakat tidak perlu datang langsung secara fisik ke tempat pelayanan, misalnya ke kantor Disdukcapil ataupun ke kantor kecamatan, tapi dimanapun, kapanpun, ya, sambil bekerja, sambil istirahat di rumah, itu bisa mendaftarkan ya permohonan ya pendaftaran penduduk ataupun pencatatan sipilnya ya tanpa harus datang. Jadi bisa membuka aplikasi online kita yang kita sebut dengan Si-Bisa. Jadi sebenarnya pelayanan online ini juga ya penggunaannya itu cukup sederhana. Jadi sangat mudah sebenarnya. Ya seperti orang membuka WhatsApp dan sebagainya. Jadi tidak terlampau sulit ya. Nah, itu kan memberikan efisiensi ya, efisiensi waktu, biaya transportasi ya mungkin kalau harus datang langsung. Jadi ya kita betul-betul bisa menyelenggarakan pelayanan yang semakin efisien. Yang kedua tentunya kita terus meningkatkan ya tingkat kesadaran masyarakat ya melalui sosialisasi dan berbagai bentuk edukasi ya, meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan ya. Jadi sosialisasinya kita lakukan secara kolaboratif ya dengan kawan-kawan di tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan dengan kawan-kawan di tingkat lingkungan ya untuk memberikan edukasi ya secara berkelanjutan kepada masyarakat bahwa ya kita harapkan masyarakat memiliki kesadaran yang semakin baik agar setiap peristiwa kependudukan, setiap peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga segera mengurus perubahan data kependudukannya secara tepat waktu. Jadi harapan Bapak sebagai Kepala Dinas Kependudukan terhadap masyarakat apa Pak? Ya, visi pelayan admin ini kan ya sebagai bagian dari ya perwujudan visi Bapak Wali Kota Medan ya adalah ya Medan Sadar Admindo. Ini misi ya penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai bagian integral dari visi pembangunan kota ya yang sudah dicanangkan ataupun yang sudah ditetapkan oleh Bapak Wali Kota Medan dan Bapak Wakil Wali Kota Medan ya. Jadi memang harapan kita ya supaya masyarakat ya kota ini memiliki ya seluruh dokumen kependudukan yang diperlukannya. Itu perlu partisipasi luas, partisipasi bersama. Jadi ya sebagai penyelenggara, sebagai pelaksana pelayanan publik, tentunya kami punya komitmen, kami punya ya integritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang kita selenggarakan. Tapi di sisi lain kita juga berharap ya supaya ya kesadaran administrasi kependudukan masyarakat itu semakin baik pada masa yang akan datang sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Adakah target Pak di tahun 2021 ini dan Duscapil? Ya, target kita tentunya ya kita harapkan ya berbagai dokumen kependudukan masyarakat ya yang diperlukan seperti KTP misalnya yang paling urgen ya, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan. Kita harapkan ya
sudah dimiliki ya, oleh seluruh keluarga ya, oleh seluruh masyarakat Kota Medan ya. Seperti itu. Jadi memang ya kita terus mendorong ya penyelenggaraan pelayanan induk ini secara kolaboratif dengan berbagai pihak ya, kerjasama dengan berbagai pihak ya untuk memberikan ya bentuk pelayanan yang semakin sederhana, semakin mudah, semakin cepat, ataupun juga ya tentunya memberikan kepastian waktu seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak buat waktunya. Dari Kota Medan, WK Sialagan Budiman Manik, Monalisa TV melaporkan.